warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Yamaba mau meminta izin untuk mewawancarai tentang K3 di perusahaan Kebun Karet Cikumpai. Baik, silakan. Saya mau tahu jumlah karyawannya berapa di PT ini, Pak? Jumlah karyawan itu ada 340. 340. 340 orang itu terdiri dari 2 pabrik ya. Ada pabrik kram rubber sama pabrik RSS. Nah, jumlahnya 340 orang. Jam kerjanya dari Jam kerjanya kalau untuk pabrik kram rubber itu ada 2 shift. Jadi 14 jam. Shift pertama 7 jam dari mulai jam 6 sampai jam 2. Kemudian shift 2 mulai jam 2 sampai jam 10 ya, 10 malam. Berapa revisi atau bagiannya, Pak? 2 ya? Bagian itu kalau pabrik ada 2 tadi saya sebutkan, pabrik CR sama pabrik RSS. Kemudian yang bagian lainnya ada bagian teknik, ada untuk pengendalian mesin-mesin, ada bagian kantor, untuk administrasi. Apakah karyawannya sudah diasuransi? Asuransi kita melalui perusahaan. Jadi asuransinya asuransi apa namanya yang global. Jadi diasuransikan melalui perusahaan. Ajak ikut program BPJS Ketenagaan Kerja? Ada. Kita diikutkan melalui BPJS Ketenagaan Kerja. Oh, ada juga ya. Apa penyebab kecelakaan kerja di sini, Pak? Kalau misalkan ada yang kecelakaan, paling penyebabnya apa gitu? Kalau adanya kecelakaan kerja memang bervariatif ya, tergantung dari pabriknya. Memang ada aktivitas, maksudnya aktivitas umpamanya di sini ada penggunaan umpamanya bahan kimia di RSS. Nah, bisa saja itu terjadi kecelakaan keteledoran dari penggunaan bahan kimia, umpamanya kena tetesan bahan kimia yang berbahaya. Atau juga kalau di pabrik kram rubber, karena di pabrik kram rubber ini banyak menggunakan mesin, bisa saja terjadi kecelakaan akibat dari kecerobohan dalam mengoperasikan mesin. Upaya pabrik ini kalau ada yang untuk mencegah upaya pabrik ini untuk mencegah kecelakaan kerjanya gimana, Pak? Jadi memang kita ada program untuk menjalani K3 ya, program K3 itu ada kita membuat simulasi 1 tahun sekali tentang kecelakaan kerja. Nah, dari simulasi ini bagaimana nanti tata cara dalam penanganan ketika terjadi kecelakaan, umpamanya adanya tumpahan bahan kimia, terus kemudian tumpahan bahan kimia ini mengakibatkan korban umpamanya pingsan karena menghirup bahan kimia. Nah, bagaimana cara penanganannya, pertolongan pertamanya, itu kita lakukan. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan gitu. Makanya dibuatkan simulasi. Kemudian juga simulasi umpamanya adanya terjadi kebakaran. Nah, terjadi kebakaran, bagaimana langkah-langkah untuk pencegahan ketika terjadi kebakaran. Itu juga dijelaskan di dalam simulasi. Jadi ada program setiap 1 tahun sekali. Apakah ada peralatan keselamatan kerja untuk pekerja? Peralatan alat pelindungan diri disesuaikan dengan kondisi di lapangan ya. Artinya kalau di kram rubber, pabrik kram rubber ini banyak menggunakan air ya, sehingga pekerja itu harus menggunakan celemek. Untuk pabrik kram rubber kan alat pelindungan dirinya menggunakan celemek karena banyak menggunakan air, mesin-mesinnya banyak menggunakan air. Kemudian sarung tangan, umpamanya di bagian mesin giling kalau pekerjanya menggunakan sarung tangan itu akan berbahaya juga karena akan berpotensi takutnya ke bawah, ke giling ya. Si sarung tangannya nanti bisa kecelakaan gitu. Ke bawah ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi mesin ya, APD-nya. Kemudian untuk di lapangannya sendiri kita ada APAR, alat pemadam api ringan.
Nah seperti ini di lab ya, terpampang tuh di tembok itu ada apa? Nah itu alat pelindungan alat pemadam api ringan, termasuk juga di pabrik sama. Terus juga untuk kapasitas besarnya antisipasi kebakaran kita ada hidran. Jadi kita bikin kolam di area pabrik, di tengah-tengah pabrik. Nah kolam itu sumber penyediaan air yang dilengkapi dengan mesin hidran. Jadi ketika terjadi kebakaran yang besar umpamanya, kita sudah antisipasi dengan penyediaan airnya untuk mengantisipasi sebelum mendatangkan pemadam kebakaran dari kabupaten lah istilahnya, dari pemerintah. Siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kecelakaan kerja di perusahaan ini, Pak? Yang bertanggung jawab secara ini manajer, pimpinan perusahaan. Kalaupun nanti umpamanya dari ketika ada terjadi kecelakaan kerja, penanggulangannya nanti si korban akan dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit, gitu, disesuaikan dengan penggunaan itu BPJS dan sosmednya. Apa saja Pak resiko kecelakaan yang dimiliki para pekerja di sini? Resiko ya? Iya. Resiko sih sebetulnya kalau kita itu banyak menggunakan mesin ya, bisa saja ya resikonya cacat bisa terjadi ya. Apabila kalau ceroboh ya, kita ceroboh nih bekerja, kita berhadapan dengan mesin sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, umpamanya ya bisa terjadi cacat gitu. Atau juga kalau umpamanya kalau yang menggunakan bahan kimia bisa berbahaya bagi kesehatan lah, karena kalau tidak didukung dengan alat pelindungan diri yang baik, setiap hari terhirup juga sangat membahayakan ya. Karena bau banget. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya Bapak bisa menerima kami. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.